Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan membaca terjemahan dari sebuah khutbah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang beliau sampaikan pada tanggal 6 bulan Sya'ban pada tahun 1442 Hijriah. Judul khutbah beliau adalah Ta'atu Sya'bana Aunu Ramadan. Ketaatan di bulan Sya'ban adalah penolong di bulan Ramadan. Beliau menyampaikan khutbah ini sebagai bentuk motivasi kepada kaum muslimin untuk senantiasa memperkuat ketaatan dan ibadah-ibadahnya di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan untuk memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Beliau mengatakan di Al-Khutbatul Ula, di muqaddimah beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi walas sinina 'aman ba'da 'am. Segala puji bagi Allah yang telah memperturutkan tahun demi tahun, wa qada fiha bima syaa minal ahkam, dan yang telah menetapkan pada tahun-tahun tersebut hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang Allah kehendaki. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal aliyyul azim. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan penyembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya, dan dia adalah Rabb yang maha tinggi dan maha mulia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Dan aku bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul utusannya, ar-raufur rahim, yang pengasih lagi penyayang, yang lembut dan penyayang kepada kaum muslimin. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan salawat serta salamnya kepada beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Fattaba'a syar'ahu waqtada bi sunnatihi wahtada bi hudah. Begitu juga kepada orang-orang yang mengikuti syariat beliau, meneladani sunnah-sunnah beliau, dan mengambil petunjuk-petunjuk beliau. Ini muqaddimah dari Syekh. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, ayyuhal mu'minun, inna lakum zadan wa inna khairaz zadikum at-taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian itu hendaknya mempersiapkan bekal. Kalian itu semuanya memiliki bekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa qala ta'ala fi suratin Nisa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab-kitab, min qablikum, dari golongan umat-umat terdahulu, wa iyyakum, juga kepadamu, anittaqullah, agar engkau bertakwa kepada Allah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Fattaqu ayyuhal mu'minuna rabbakum. Maka wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wattabi'u syar'ah, dan ikutilah syariat-syariatnya. Watamassaku bidini, pegang teguhlah agamanya. Wa'lamu annakum tastaqbiluna al-akhirah faman ittaqa fi hadhihi faza fi tilka. Dan ketahuilah bahwasanya kalian itu akan menuju akhirat. Maka barang siapa yang bertakwa di kehidupan di dunia ini, ia akan beruntung di kehidupan selanjutnya. Wa'lamu rahimakumullah annallaha subhanahu wa ta'ala ballaghakum Sya'ban
Ketahuilah rahimakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk menjumpai bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun baina Rajabil Muharram wa Ramadanil Mu'azzam. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab, yaitu bulan yang haram, dan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Min iddati syuhuri allati katabaha Allahu 12 syahra. Bulan Sya'ban ini merupakan salah satu dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Wa inna hadha asy-syahral kain baina yaday Ramadhan mausimun lil amali shalih wa a'zamuhu as-siyam. Dan sesungguhnya bulan yang ada di hadapan bulan Ramadan ini, maksudnya bulan yang datang sebelum bulan Ramadan ini, dia adalah mausimun lil amali shalih, adalah musim, waktu untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Wa a'zamuhu as-siyam, dan amalan yang paling afdal di situ adalah as-siyam, yaitu berpuasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa di bulan-bulan yang lain jika dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara Sya'ban. Beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bimanzilati tawti'atil mumahhidati baina yaday siyami syahri Ramadan. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya tujuannya adalah sebagai persiapan, sebagai pengantar untuk menjemput datangnya puasa nanti di bulan Ramadan. Fasiyamu Sya'ban wa Ramadan bimanzilatin nafilatir ratibati baina yaday salatil mafruḍah. Maka jika kita ibaratkan puasa di bulan Sya'ban bagi puasa di bulan Ramadan adalah seperti kedudukan salat sunnah ratibah, salat sunnah rawatib bagi salat wajib. Ya. Wa innal abda idza taqaddama ila salatil fardhi. Seorang hamba jika ia ingin menunaikan salat fardu, wa shallar ratibatan nafilata baina yadayha, kemudian sebelumnya dia salat nafilah, qawiyat nafsuhu 'alal fardhi, maka disebabkan salat sunnah yang ia kerjakan, jiwanya akan lebih kuat, akan lebih tegar untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang fardu. Wa tahayyat lahu, dan jiwa itu akan lebih siap untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang fardu. Wa intafa'at bihi a'dhamal intifa', dan jiwa pun mendapatkan manfaat yang sangat besar sekali dari ibadah-ibadah sunnah yang ia kerjakan. Wa kadzalika yakunu fi siyami syahri Sya'ban baina yaday syahri Ramadan. Wa man istaktsara min siyami syahri Sya'ban tahiyyat nafsuhu wa qayyat ruhu isti'dadan li siyamil fardhi fi Ramadan. Maka begitu pula ya, orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban ya, sebelum ya, memasuki bulan Ramadan, maka barang siapa yang banyak berpuasa di bulan Sya'ban, jiwanya akan siap, jiwanya akan kuat, ruhnya akan kuat untuk menyambut dan menjemput kedatangan ya, puasa wajib di bulan Ramadan. Fayan bagi Allah yufriwal abdu nafsahu min siyami ayyamin fi Sya'ban qadra was'ihi. Maka seyogyanya seorang hamba tidaklah ia menghabiskan waktu-waktunya kecuali untuk berpuasa di hari-hari bulan Sya'ban ini qadra was'ihi, ya, sesuai dengan kemampuannya. Wa in qadira ala siyami aktsarihi fakadzalika kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia mampu untuk berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban ini, maka hendaklah ia melakukannya, karena memang itulah petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akadus siyami fihi man kana alaihi qada. Dan puasa yang paling ditekankan di bulan Sya'ban ini adalah puasa bagi orang-orang yang memiliki hutang puasa di Ramadan tahun sebelumnya. Faman kana alaihi syai'un min Ramadan al-fa'iti lam yaqdihi ba'd fa innahu yajibu alaihi an yaqdiyahu qabla dukhuli syahri Ramadan. Barang siapa yang punya hutang di Ramadan yang sebelumnya dan ia belum sempat untuk membayarnya,
maka wajib bagi dia untuk membayar hutang tersebut sebelum masuknya bulan Ramadan. Wa akhiru syuhur allati takunu mahallan lil qada syahrul Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini adalah kesempatan terakhir, bulan terakhir untuk kita mengqada puasa-puasa yang kita terlewati di Ramadan tahun lalu. Wala yajuzu lil 'abdi an yu'akhkhira ma 'alaihi min al-qada'i min Ramadan al-mutaqaddim hatta yadkhula Ramadanul qadim fa inna dzalika 'alaihi muharram. Dan tidak boleh seorang hamba itu sengaja menunda-nunda penggantian puasanya dari Ramadan sebelumnya sampai masuk Ramadan yang akan datang. Fa inna dzalika 'alaihi muharramun, karena itu adalah perbuatan yang terlarang. Fastaksiru rahimakumullah, maka rahimakumullah jamaah sekalian, maka perbanyaklah untuk siyamun nafli fi syahri Sya'ban, banyaklah berpuasa puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Wa man kana 'alaihi qada'un wajibun min Ramadan al-fa'iti falyubadir bi qada'ihi fi. Dan barang siapa yang memiliki kewajiban untuk mengqada puasa dari Ramadan tahun lalu, maka hendaknya ia bersegera untuk mengqadanya sekarang. Wa alamu rahimakumullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an siyami ayyamin minhu. Ketahuilah bahwasanya di bulan Sya'ban ini ada hari-hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa di dalamnya. Nabi SAW mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Tidak boleh kalian mendahului datangnya bulan Ramadan dengan berpuasa satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali an yakuna rajulun, kecuali dia adalah seseorang yang terbiasa berpuasa, maka boleh ia berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ai idza atada al-'abdu siyama ayyamin wafaqat ma qabla Ramadan bi yawmin aw yawmain kama adatu siyamul itsnain wal khamis fa wafaqa dzalika akhir Sya'ban fala ba'sa an yasum. Sebagaimana misalkan ada orang yang terbiasa berpuasa di hari-hari sebelumnya, maka sebelum Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya dia boleh berpuasa sebagaimana kebiasaannya. Misalkan di antara kebiasaannya dia adalah berpuasa hari Senin dan Kamis, kemudian akhir Sya'ban bertepatan dengan hari Senin dan hari Kamis, maka tidak masalah ia berpuasa di situ. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil syak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa pada hari asyak, hari keraguan. Hari asyak dalilnya adalah dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, belum jelas statusnya dia Sya'ban atau Ramadan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wasumu min Sya'ban qadra waslikum, maka ma'asyiral muslimin, berpuasalah kalian di bulan Sya'ban ini sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Wa qarinu siyamakum fihi bi qiraatil Qur'an, barengilah puasa kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Fa inna qiraatal Qur'ani fihi mu'azzamatun 'inda salafi rahimahumullah. Karena membaca Al-Qur'an yang dibarengi dengan puasa, itu adalah perkara yang sangat diagungkan dan diperhatikan oleh para salafus saleh rahimahumullah. Wa hiya min dinihim alladhi akhadhuhu 'anis sahabah. Itu adalah syariat yang mereka ambil dari contoh yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Faqad kana masyhuran 'inda tabi'in. Bahkan di kalangan para tabi'in, bulan Sya'ban ini mereka namakan dengan nama Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Dzalika annahum yasta'iduna fihi li syahril Qur'an alladhi huwa Ramadan. Itu merupakan bentuk persiapan mereka untuk menyambut bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Kama qala ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran yang mulia. Fayubadirul abdu nafsahu bi qiraatil Qur'ani fi Sya'ban. Maka hendaknya seorang hamba itu bersegera untuk menyiapkan dirinya membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini. Litaqwa ala qiraatihi fi Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar jiwanya siap dan kuat untuk membaca Al-Quran nanti di bulan Ramadan. Wa tastaktsira minal khatamati fihi rajal ajri wa thawab. Agar di bulan Ramadan ia bisa mendapatkan khatamat, dia mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tentunya mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal 'aliyyal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Kemudian di khutbah yang kedua, Syekh mulai dengan muqaddimah dengan mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du ayyuhal mu'minun, inna syahra Sya'ban syahrun kainun baina Rajabil Muharram wa Ramadan al-Mu'azzam. Bulan Sya'ban adalah bulan yang Allah tetapkan berada di antara bulan Rajab yang mulia dan bulan Ramadan yang agung. Wa yakunu fihi ma yakunu minal amal taqdumatan baina yaday Ramadan minas siyami wa qiraatil Qur'an fajtahidu fi dzalik. Maka di bulan Sya'ban ini ada amalan-amalan yang jika dikerjakan itu akan merupakan pengantar, ya, merupakan pengantar atau prakata, ya, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ibadah itu bisa berbentuk puasa atau membaca Al-Quran. Maka bersungguh-sungguhlah jemaah sekalian untuk, ya, memperbanyak puasa di bulan ini dan membaca Al-Quran. Wahdharu rahimakumullah al-bid'ah al-muhdatsat, dan hati-hatilah rahimakumullah dari bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama ini. Wa anwa'al muharramat, begitu juga hal-hal yang jelas-jelas hukumnya haram di zaman ini. Fa innaha fi kulli zamanin muharramatun, setiap waktu, setiap zaman itu pasti ada perkara-perkara yang haramkan di dalamnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha ilaina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa amarna bi ta'atihi wa ittiba'i. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kita untuk mentaati dan mengikuti beliau. Wa amtahana subhanahu mahabbatana lahu bi ittiba'i nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji kecintaan kita kepada Allah sejauh mana kepengikutan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi kita SAW, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka kecintaan Allah kepada seorang hamba, ya, berbanding lurus dengan sejauh mana ittiba, ya, sejauh mana seorang hamba itu mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa mazina syai'un bimithli ittiba, dan tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di mizan amalan kebaikan selain al-ittiba. Wa masyina syai'un bimithli ibtida, dan tidak ada perkara yang lebih buruk dibandingkan dengan ibtida, yaitu perkara yang mengada-ngada dalam masalah agama. Fahdharu rahimakumullah, maka hati-hatilah wa khair rahimakumullah min anwa'il bid'ahil muhdatsati fi Sya'ban. Jadi jenis-jenis bid'ah di bulan Sya'ban ini ada banyak sekali macam-macamnya. Wahdharu aidan minal muharramat, dan hati-hati juga dari perkara-perkara yang diharamkan. Fa innal muharramati fi Sya'ban tuskilur ruh, karena jika kita melakukan hal-hal yang diharamkan di bulan Sya'ban ini, itu akan memberatkan ruh, memberatkan jiwa. Hatta idza wafadat ala ramadhana wafadat qalilatan dha'ifah. Jika ruh telah berat, maka ia akan memasuki bulan Ramadan dalam keadaan ia lemah dan rapuh. Fahada min jinsi anwa'ir riyadat allati turawwadu biha an-nufusu wal arwah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini merupakan bentuk riyadah kita, bentuk persiapan kita, bentuk latihan kita untuk melatih jiwa kita dan ruh kita. Fa idza ridatin nafsu bi ta'ah, kalau jiwa ini sudah kita latih dengan ketaatan-ketaatan, qawiyat ala ma ba'daha, maka dia akan lebih kuat untuk melakukan ketaatan-ketaatan selanjutnya nanti. Wa idza simat bi anwa'il muharramat, itu sebaliknya, jika jiwa kita dihiasi dengan hal-hal yang diharamkan, maka ketika waradat ala musim ta'at da'ifatan qalilah, maka jiwa yang seperti itu nanti ketika tiba musim-musim ketaatan seperti musim di bulan Ramadan, ya, maka jiwanya akan lemah. Jadi akan sulit untuk mengamalkan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Fahdharu rahimakumullah dunubakum fi Sya'ban, maka rahimakumullah perhatikanlah dosa-dosa kalian di bulan Sya'ban ini. Fa innaha tud'ifukum 'ani ta'ati fi Ramadan, karena dosa-dosa itu akan melemahkan kalian untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Fa idza kana siyamu wa qira'atul Qur'ani fi Sya'ban litaqawi 'ala ta'ati Ramadan,
Maka sungguhnya berpuasa, membaca Al-Quran di bulan Syaban itu tujuannya adalah untuk menguatkan jiwa kita beribadah di bulan Ramadan. Fa inna muwaqi'atal muharramati fihi tud'ifu quwwata qulubikum wa arwahikum an wa ta'ati fi Ramadan. Karena terjatuhnya seorang hamba kepada perkara-perkara yang diharamkan di bulan Syaban ini akan menyebabkan melemahnya kekuatan hatinya serta roh-rohnya untuk mengerjakan jenis-jenis ketaatan di bulan Ramadan. Faman ista'adda li Ramadhana bi ta'ah, maka barang siapa yang bersiap-siap untuk menyambut Ramadan dengan melakukan ketaatan, u'ina 'ala ma fihi minha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dengan ketaatan tersebut. Wa man qaddama baina yadi Ramadhana anwa'al ma'asi wal muharramat, sebaliknya barang siapa yang mendahului datangnya Ramadan dengan melakukan kemaksiatan hal-hal yang diharamkan, fa innahu yadau ala qalbihi wa ruhihi athqalan la tahulu bainahu wa baina ta'ati fi Ramadan. Athqalan tahulu bainahu wa baina ta'ati fi Ramadan. Maka kemaksiatan itu sama dengan ia meletakkan di atas hati dan ruhnya batu-batu atau hal-hal yang memberatkannya, sehingga hal itu akan mencegah dia, menahan dia dari melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Beliau menutup dengan beberapa doa di sini. Di antaranya beliau mendoakan sebagaimana doa diajarkan oleh para salafus saleh, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ini. Allahumma a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam wa anwa'il birri wal ihsan. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami di bulan Ramadan nanti untuk melakukan asyam wal qiyam, berpuasa dan salat malam. Wa anwa'il birri wal ihsan, juga untuk melakukan segala jenis kebaikan dan segala jenis ketaatan. Allahumma ati nufusan taqwaha, ya Allah berikanlah kepada hati-hati kami ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan hati kami sebagaimana karena engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik hati, engkaulah yang memilikinya. Allahumma innaka nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dan kecukupan diri. Allahumma farij kurabal makrubin, ya Allah, mudahkanlah urusan orang-orang yang sedang tertimpa kesulitan. Wa nafis humumal mahmumin, dan ringankanlah kegundahan dan kegalauan orang-orang yang sedang gundah gulana. Waqtid daina 'anil madinin, dan bayarkanlah hutang orang-orang yang sedang berhutang. Washfi maradana wa mardana wa mardal muslimin, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, dari kalangan keluarga kami, juga dari kalangan kaum muslimin secara umum. Allahumma waffiq wali amrina bitaufiqika wa idhu bita'yidika. Ya Allah, berikanlah taufik kepada wali amr kami, kepada pemimpin kami dengan taufik dan hidayahmu. Wa idhu bita'yidika, dan bantulah ia, perkuatlah mereka dengan pertolongan darimu. Warzuqhul bitanata salihatan nasihah, dan karuniakanlah kepada para pemimpin kami itu para penasehat, para rekan-rekan, para menteri-menteri yang saleh, yang selalu mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Wajannibhul bitanatal fajiratal ghasyah, dan jauhkanlah para pemerintah kami dari teman-teman, dari menteri-menteri yang fajir dan melakukan kecurangan, sehingga akan merusak keputusan yang akan diberikan oleh pemerintah itu nantinya. Baik, itu dia akhir dari khutbah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Semoga dari khutbah ini bisa kita ambil poin-poin pentingnya, kemudian kita jadikan pegangan sebagai bentuk persiapan kita menyambut datangnya tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Tapi bihada, insyaallah ta'ala, nanti di kesempatan yang lain kita akan baca kembali khutbah-khutbah beliau yang lainnya. Kita pilih khutbah beliau karena khutbah-khutbah beliau terkenal dengan ringkas namun maknanya padat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.